Perkenalkan, nama saya Samuel Ars Michael dengan NIM 4112111123 dari kelas 1 pagi, mata kuliah Pendidikan Agama Protestan dengan Ibu Pengampu Ibu Solme Riana Sinaga. Sekarang saya akan mempresentasikan video inspiratif dengan tema Bekerja adalah ibadah. Berikut adalah penjelasannya. Secara abstrak, manusia menghabiskan sepertiga hidupnya untuk bekerja. Namun, kerap manusia memaknai pekerjaannya secara tidak tepat, tidak terkecuali orang Kristen. Akibatnya, produktivitas manusia dalam bekerja terhambat. Melalui penggalian terhadap Alkitab, diharapkan ditemukan sikap yang tepat bagi manusia untuk melihat pekerjaannya, sehingga manusia bisa memaknai pekerjaannya secara positif dan produktif. Hasil kajian Alkitab menunjukkan bahwa bekerja adalah aktivitas yang melekat kepada manusia secara hakiki sebagai suatu ciptaan di mana Allah, Sang Pencipta, juga digambarkan sebagai sosok yang bekerja. Sementara dalam tujuan bekerja terdapat tiga aspek yang muncul sebagai akibat aktivitas kerja, yaitu aspek diri, sesama, dan Tuhan yang secara inheren ada di dalamnya. Lalu, apa saja sih pandangan miring orang Kristen tentang bekerja? Beberapa orang memandangnya sesederhana kutukan yang ada di kitab Kejadian 3. Yang lain membuat pemisahan yang salah antara yang mereka rasa sebagai yang kudus dalam kurung Allah dan yang sekuler dalam kurung hal lainnya. Memisahkan ibadah hari Minggu dari pekerjaan pada hari Senin. Masalah berikut memiliki pandangan tentang kerja seperti ini selalu mengecewakan. Mereka memaksa kita untuk memandang Allah sebagai pemberi tugas yang jahat. Namun, kita harus bersemangat karena dalam tanda kutip itu jatah kita dalam hidup. Atau ketika identitas saya tidak mencerminkan karakter dan rancangan Allah, itu karena saya memilih untuk menjalani bagian dari hidup saya sendirian. Kedua pendekatan untuk pekerjaan ini akan membuat kita berusaha terus-menerus tanpa hasil apapun. Kita sebagai manusia mendambakan sesuatu yang lebih, karena kita tidak melibatkan Allah. Lalu, apa saja sih yang Alkitab nyatakan mengenai bekerja? Perihal bekerja dijelaskan di kitab Kejadian. Di dalam pasal awal, Allah digambarkan sebagai pekerja utama, sibuk dengan penciptaan dunia. Kejadian 1 ayat 1-15. Alkitab menyatakan bahwa Allah bekerja selama 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7. Allah adalah yang pertama kali melakukan pekerjaan di bumi. Oleh karena itu, pekerjaan yang benar mencerminkan aktivitas Allah. Lalu, berikut adalah 4 prinsip seorang Kristiani tentang bekerja. Yang pertama, kita bekerja itu tidak hanya sekedar untuk diri sendiri. 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah engkau membiarkannya dan meninggalkannya begitu saja, supaya orang miskin di antara bangsamu dapat makan, dan apa yang ditinggalkan mereka haruslah dibiarkan dimakan oleh binatang hutan.
Demikian juga kaulah dengan kebun anggurmu dan kebun zaitunmu. Keluaran 23 ayat 10-11. Sejak zaman Musa, Tuhan mengajarkan manusia untuk tidak hanya mengambil seluruh hasil kerja keras kita sendirian. Hal ini tentu berlawanan dengan prinsip ekonomi dunia yang mementingkan diri sendiri. Namun, Tuhan menegaskan bahwa ada hak orang lain di setiap rezeki yang kita terima darinya. Dikutip dari Ulangan 15 ayat 7-15 dan Efesus 4 ayat 28. Kita diharapkan memiliki kerelaan hati untuk berbagi dengan sesama yang kurang beruntung, serta memperhatikan kelestarian alam yang sekitar. Poin yang kedua, kita bekerja itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai anugerah. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Pengkhotbah 3 ayat 13. Pekerjaan mengandung stigma sebagai sesuatu yang membebani manusia. Namun, Alkitab mengatakan bahwa pekerjaan kita merupakan anugerah dari Tuhan. Dengan bekerja, kita dapat menikmati hasil jerih payah kita dengan penuh sukacita. Dan hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dikutip dari Pengkhotbah 5 ayat 18-20. Nah, poin keempat, kita itu bekerja supaya Tuhan memperlengkapi umatnya. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dikutip dari Keluaran 3 ayat 1-6. Tuhan tidak hanya memerintahkan manusia untuk bekerja, tetapi juga melengkapi kita dengan kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan. Apa sih keahlian kita saat ini? Entah itu pengetahuan di bidang hukum, pengetahuan di desain, medis, teknik, pendidikan, dan lain-lain. Semuanya merupakan pemberian Tuhan yang memampukan kita untuk berkarya. Poin keempat, bekerja itu sarana untuk memuliakan Tuhan. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Dikutip dari 1 Timotius 6 ayat 1. Bekerja merupakan salah satu cara kita memuliakan Tuhan. Saat kita sebagai orang Kristen bersinar dalam pekerjaan, orang lain akan memperhatikan. Dengan demikian, nama Tuhan semakin dimuliakan. Bahkan kita dapat memenangkan orang yang tidak percaya melalui teladan dari cara kita bekerja. Lalu, apa sih sikap kerja yang benar menurut orang Kristen? Yang pertama, sikap kerja kita didasarkan oleh kita bekerja untuk Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal.
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dikutip dari Kolose 3 ayat 22-23. Tuhan Yesus ingin kita bekerja dengan segenap hati dan selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaan kita. Seburuk apapun situasi, atasan atau perusahaan kita bekerja, ekspektasi Tuhan tetaplah sama. Bahkan dikatakan bahwa kita perlu melakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk atasan kita atau siapapun. Yang kedua, sikap kerja kita yaitu rajin, tekun, dan bijaksana. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dikutip dari Amsal 18 ayat 9. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dikutip dari Amsal 6 ayat 6-11. Di sini Tuhan mengajak kita untuk meneladani karakter semut dalam hal bekerja. Pertama, kerjakanlah tugas kita dengan rajin dan tidak bermalas-malasan. Kedua, tetaplah tekun meskipun pekerjaan itu sulit atau membosankan. Dan yang terakhir, selain giat, kita juga harus bekerja dengan kebijaksanaan. Seperti halnya Sang Pencipta dunia, senantiasa bekerja, kita sebagai ciptaannya pun dipanggil untuk bekerja. Lakukanlah pekerjaan kita dengan segenap hati dan bukan hanya untuk menyelesaikan suatu kewajiban. Berikut adalah kesimpulan dari video ini. Bekerja merupakan salah satu cara kita untuk memuliakan Tuhan Allah. Saat kita sebagai orang Kristen bersinar dalam pekerjaan, orang lain tentu akan memperhatikan kita. Dengan demikian, nama Tuhanlah yang semakin dimuliakan. Bahkan kita dapat memenangkan orang yang tidak percaya melalui kita teladan dengan cara kita bekerja. Sekian video inspiratif dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Terima kasih.